Satrio Arif dari kelompok paragraf akan memberikan pengertian dari paragraf. Paragraf adalah sebuah wacana mini atau suatu bentuk bahasa yang biasa merupakan hasil penggabungan dari beberapa kalimat. Artinya setiap unsur keterangan pada karangan panjang harus ada pada paragraf. Dalam paragraf kalimat harus disusun dengan kohesi. Dalam setiap paragraf mesti terdapat ide pokok ataupun ide pokok. Sekian, terima kasih. Paragraf tanpa adanya gagasan utama. Gagasan utama ini merupakan tema pembahasan yang ada dalam suatu paragraf tersebut. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama ini berisi pokok utama dalam suatu paragraf yang terdapat dalam suatu kalimat. Nah, di sini unsur ini masih bersifat umum. Beda dengan gagasan utama. Gagasan utama tadi itu merupakan gambaran dari keseluruhan paragraf. Kalau kalimat utama ini gambaran dari keseluruhan paragraf dalam satu kalimat. Nah, di sini perbedaannya, unsur pembangun paragraf ini masih bersifat umum karena masih dapat diuraikan menjadi kalimat-kalimat penjelas. Oke, yang ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, kalimat penjelas ini menjabarkan nilai-nilai atau poin-poin penting dalam suatu kalimat utama yang di dalamnya terdapat topik atau gagasan utama. Jadi sifatnya ini hanya menjelaskan atau menggambarkan lebih detailnya seperti apa. Terus yang keempat, transisi. Transisi ini merupakan kalimat penyusun yang berguna sebagai konjungsi. Nah, di sini menghubungkan antara kalimat dengan kalimat atau kata dengan kata. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi intrakalimat, yaitu merupakan kata yang digunakan untuk menyambung induk kalimat dengan anak kalimat. Yang kedua, konjungsi antar kalimat atau transisi antar kalimat, merupakan kata yang menyambungkan kalimat dengan kalimat dalam suatu paragraf tersebut. Terus yang terakhir, penegas. Nah, unsur penegas ini boleh ada atau tidak ada dalam suatu paragraf, tapi biasanya itu ada karena digunakan untuk menegaskan atau mengulang kalimat-kalimat yang dirasa dapat membuat suatu paragraf tersebut dapat menarik dan tidak membuat bosan membacanya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf. Yang pertama, berdasarkan letak dan satuan karangannya. A. Paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Paragraf pembuka ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. B. Paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi, inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. C. Paragraf penutup. Tujuan paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. 2. Berdasarkan isi. A. Paragraf deskripsi. Paragraf ini ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara keseluruhan. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu hal, keadaan, situasi dalam cerita. B. Paragraf proses. Paragraf ini memaparkan urutan suatu kejadian atau proses, meliputi waktu, ruang, klimaks, dan anti klimaks. C. Paragraf efektif. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Sundoro 669. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang berdasarkan letak kalimat utama yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf deduktif, dan yang kedua adalah paragraf induktif, dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Nah, paragraf deduktif dimulai dengan terdapatnya kalimat utama dan diawali dengan paragraf dan dimulai dengan penyelesaian umum yang disusun dengan urutan khusus dan dan penjelasan khusus. Nah, dan yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif dimulai dengan terdapatnya kalimat atau kalimat utama dan diakhiri paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum.
Dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran yang biasanya ditandai dengan terdapatnya kalimat utama dan diawali dan diakhiri paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Nah, selanjutnya syarat pembentukan paragraf. Yang pertama ada kesatuan, dan yang kedua adalah kepaduan, dan yang ketiga adalah kelengkapan. Ketentuan. Sebuah kalimat dalam suatu paragraf harus sesuai dengan gagasan utama yang ada dalam satu paragraf tersebut. Nah, yang kedua adalah kepaduan. Sebuah paragraf dapat dikatakan padu apabila kalimat-kalimat penyusunnya dapat terjalin secara logis dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Terus yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelasan yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat, menunjang penjelasan kalimat, topik dan kalimat utama. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap apabila jika tidak dikembangkan atau hanya dengan pengulangan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidin Joyo Grosso, NIM 91. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama yaitu menandai peralihan gagasan baru dari karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang kedua, memudahkan pengarang untuk mengembangkan topik karangan ke dalam satu satuan unik pikiran yang lebih kecil dan memudahkan pemahaman bagi si pembacanya. Dan yang ketiga, untuk menuangkan pikiran ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis. Baik, sekian video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.